Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan membaca kitab yang istimewa, sebuah kitab yang memberikan pelajaran hati dan menata tujuan kita belajar agama. Karena tujuan belajar agama kita itu intinya adalah puncaknya membersihkan hati. Karena Nabi SAW itu diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi tatkala kita belajar, itu orang bertingkat-tingkat. Ada orang yang belajar, dia termotivasi dengan pahala-pahala, keutamaan-keutamaan yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Sehingga dia tertarik untuk belajar ilmu agama, kemudian membaca kitab-kitab ulama, itu adalah dalam rangka mengamalkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan hal tersebut. Hasilnya adalah orang-orang seperti ini, tatkala sampai batasan di titik ini saja, biasanya mereka akan tujuan mempelajari keutamaan menuntut ilmu tadi, dia ilmunya tidak dipikirkan untuk dia untuk membangun amal. Ya. Sehingga hadis-hadis tentang zuhud, hadis-hadis tentang tawakal, hadis-hadis tentang adab-adab yang mulia, hadis-hadis tentang keutamaan mengerjakan ibadah ini, itu hanya sebagai koleksi pengetahuan, tidak sampai di tataran amalan. Tidak melahirkan amalan. Sehingga kita lihat orang-orang yang dia memiliki ilmu banyak, tapi kita lihat kualitas ibadahnya jelek. Kualitas dan kuantitas ibadahnya itu kurang. Ilmunya banyak, tapi kita tidak mengenal dia sebagai ahli sholat misalnya. Mungkin disembunyi ke, tidak? Bisa jadi. Tidak dikenal dengan banyak sedekah misalnya. Tidak dikenal dengan ramah. Tidak dikenal dengan memiliki ketawaduan, kerendahan hati. Tidak dikenal seperti itu. Dia tatarannya cuma ngertinya ilmu itu untuk diketahui. Agama itu untuk dipelajari. Lebih jauh lagi seseorang itu tujuannya belajar untuk mensucikan hati. Karena di antara ciri penduduk surga adalah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, memiliki hati yang bersih. Hati yang baik. Allah Subhanahu wa taala, dan sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengganjar seseorang itu dari ilmu. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan seperti ini, dan ini sangat membantu sekali buku Al-Unsu Billah ini. Ternyata di balik kita belajar fikih, di balik kita belajar akidah, oh ini, ya muaranya itu seperti ini nanti. Kita belajar tentang fikih puasa, fikih sholat, fikih-fikih yang lain, oh terkumpul seperti ini. Makanya kemarin kita belajar tentang bab yang terakhir kita pelajari kemarin adalah seorang mukmin itu perhatian dengan usulul ibadah. Pokok dari ibadah, inti dari ibadah anggota badan. Memiliki perhatian terhadap itu. Yaitu sholat, kemarin, apa lagi? Puasa, baca Al-Quran. Nah orang nanti kenal kan, oh fikih muamalah penting. Sehingga dia ngelotok di bidang fikih muamalah. Kajian-kajian tentang fikih muamalah tidak pernah absen. Sehingga dia tahu riba, ini detil. Tapi dilihat tentang bacaan Al-Qur'annya jelek.
Panjang pendek masih salah. Ada orang dia sangat perhatian tentang sunnah-sunnah memanah. Sunnah-sunnah berkuda. Wah, kalau bikin grup pemanah ini nomor 1 pokoknya. Pokoknya kalau udah ada ini, dia. Tapi kita lihat sholatnya berantakan. Baca Al-Qur'annya berantakan. Maka orang-orang seperti ini tidak mengerti skala prioritas dalam agamanya. Ya. Dia ngerti fikih muamalah, dia ngerti sunnah-sunnah seperti itu, tapi tidak perhatian dengan bacaan Al-Quran. Ya. Bacaan Al-Qurannya tidak memiliki target harian. Sholatnya juga masih berantakan. Berantakan dalam arti sholatnya tidak dipelihara waktu, tidak dipelihara rukun. Dia tidak ngerti rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat seperti yang kita bahas dulu sebelum kitab ini ya kalau salah. Tidak ngerti dia. Padahal pengetahuan dia tentang syarat, rukun dan wajib sholat itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu baru seseorang sholat di level 2. Artinya seseorang sholat sesuai sunnah itu baru kalau dia kerjakan itu sholat level 2 dari 5 level yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah dia mentok di situ saja, itu saja dia sudah perhatian, baru di situ levelnya dia. Oleh karena itu kita perhatian dengan hal-hal seperti ini ya dalam mempelajari agama kita. Setelah kita belajar tentang keimanan. Kemudian kata penulis kalau kita sudah menerapkan poin-poin yang sebelumnya ini, yang sudah pernah kita kaji, yang sudah kita lalui dalam mengkajinya ini, ya, seperti selamatnya hati kita dari penyakit, hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbagus amal, bersegera dalam kebaikan dan amal soleh, maka akan baru dibukakan dua pintu yang lain yang mudah. Ya. Yaitu babul awal di halaman 117, hifatul ibadat. Kita merasa ringan untuk beribadah. Warahatuka indal qiyami biha. Dan kita merasa nyaman tatkala mengerjakan ibadah tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa akan merasakan kelezatan yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati bisababiha ba'da taufiqillahi ta'ala la yash'uruna bita'abim wa masyaqqatil ibadah. Ya. Dengan sebab tersebut dia merasakan kenikmatan tadi, dia tidak merasakan lelah dan capek tatkala mengerjakan ibadah, betapapun panjang ibadah tersebut dia kerjakan dan ragamnya banyak. Wa ilaika akhil muslim hadhihi an-namadhiju al-musyriqatu. Oleh karena itu wahai saudaraku muslim, berikut ini adalah contoh-contoh al-musyriqatu, contoh-contoh yang mencerahkan. Wal amsilatul mu'asiratu, contoh-contoh orang-orang di zaman sekarang. Allati tajalla unsul abidin bi rabbihim, yang mereka itu merasakan kemuliaan, nyamannya orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya dan ringannya beribadah menurut mereka. Mereka merasakan rehat, merasakan kelezatan tatkala mengerjakan ibadah tersebut. Yang pertama, al-ladzatu wal unsu fi qiyamil lail. Mereka akan merasakan kenikmatan tatkala mengerjakan sholat malam. Dan sholat malam ini adalah next level ya, dari mengerjakan sholat wajib. Jadi tatkala seseorang itu perhatian dengan sholat wajibnya, maka dia nanti akan juga naik ke tingkatan yang berikutnya, berusaha untuk mengerjakan sholat malam.
Dan seseorang tatkala dia ngerjakan sholat malam, itu seseorang dia tengah bersendirian, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang membiasakan diri berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, itu akan menguatkan hati. Makanya para nabi sebelum diangkat jadi nabi, mereka Allah Subhanahu wa taala buat kebiasaan untuk mereka hulwah, tahannuts, menyendiri. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 40 hari. Atau mungkin sampai 3 bulan sebelum beliau menjadi seorang nabi, itu beliau berdiam diri di Gua Hira. Menguatkan hati, menguatkan diri. Karena interaksi seseorang dengan manusia itu melemahkan hati. Percaya dah antum? Interaksi kita dengan manusia itu membuat hati kita lemah. Antum ngobrol dengan teman, kemudian ada ucapan teman itu yang nyinggung perasaan kita, kita mungkin merasa sakit hati. Kita berinteraksi dengan teman kita, ternyata kita ketahui penghasilan dia lebih tinggi dari kita. Muncul perasaan tidak nyaman. Kita melihat orang lain, ternyata kehidupan dia lebih lancar dibanding kita, karir dia lebih pesat dibanding yang kita jalani, muncul hasad. Pokoknya interaksi sesama manusia itu akan menimbulkan hal-hal seperti ini. Kita ngobrol dengan teman kita, ternyata teman kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan mengatakan, ternyata dia tidak sesuai ekspektasi saya. Ternyata dia tidak ngerti perasaan aku. Ternyata selama ini aku yang peduli sama dia. Ternyata dia tidak itu dengan aku. Melemahkan hati. Terus seperti itu. Makanya kita dalam setahun sekali, itu ada syariat iktikaf. Selama ini syariat Islam, itu selama 11 bulan. Ya. Itu adalah syariat-syariat yang memotivasi kita untuk bersosial. Sholat berjamaah, tersenyum, nganter jenazah, sedekah, semua sebut syariat Islam. Semuanya itu memotivasi kita untuk bersosial dengan manusia. Nah, kalau orang malah antisosial dengan dia rajin belajar agama, berarti salah. Nah, baru nanti saat iktikaf kita dimotivasi untuk antisosial. Supaya hati kita itu bersih, kuat, tatkala kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, nguatkan hati. Setelah 11 bulan lebih kita interaksi terus, yang memungkinkan kepada kita itu timbul hati yang lemah. Sehingga ibadah iktikaf itu adalah ibadah antisosial. Tolak ukur seseorang itu sukses atau tidak dia iktikaf nanti dilihat dari komentar dia. Yang mana iktikaf kemarin? Alhamdulillah. Iktikaf kemarin banyak ketemu kawan. Kawan lama, kawan baru. Banyak cerita, banyak perkembangan. Alhamdulillah. Itu gagal iktikafnya. Karena tujuan iktikaf itu antisosial. Nabi SAW saat malam hari sholat malam di malam-malam Ramadan. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Masuk tenda. Setelah sholat malam masuk tenda Nabi. Antisosial. Dan semangat Nabi untuk bersosial luar biasa besar. Sudah sering saya bawakan riwayat-riwayat tentang Nabi SAW. Kalau beliau habis subuh pasti setiap habis subuh. Kalau beliau lagi di kota Madinah pasti ngumpul dengan sahabat. Mulai pagi hari seperti itu. Nanya orang mau minta mau apa mau nanya. Tinggal sebut Nabi SAW beri. Ya, setiap hari itu. Kalau beliau lagi di Madinah. Yang dilakukan oleh beliau SAW. Tapi tatkala iktikaf benar-benar beliau potong hubungan interaksi dengan sesama manusia sampai dengan istri. Ya. Nah, dari 24 jam yang kita miliki itu Allah Subhanahu wa taala buat lagi. Itu dalam setahun. Dalam 24 jam Allah Subhanahu wa taala buat lagi kesempatan-kesempatan, momen-momen yang mendukung kita untuk
berduaan dengan Allah. Kapan itu? Saat malam hari. Saat orang tidur. Karena dak umum orang itu nongkrong jam 2 malam. Dak umum. Aduh memang. Dak umum. Ya. Sehingga kesempatan-kesempatan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu khulwah dengan Allah Subhanahu wa taala yang dampaknya menguatkan hati. Makanya semua nabi itu wajib sholat malam. Ya. Syariat sebelum sholat 5 waktu dikatakan Nabi SAW wajib sholat malam. Nanti akan kita bahas di buku ini juga tentang surat Al-Muzammil. Sehingga di sini dikatakan idza zuqta halawata ta'mil iman. Apabila engkau merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Wa mahabbata sahibil karami wal judi wal ihsan. Subhanahu wa ta'ala, engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemuliaan, kedermawanan dan kebaikan, maka engkau akan mendapatkan ibadah itu dengan rasa lezat yang sangat mengagumkan. Wa unsan la nadhiralah, dan kenyamanan yang tidak ada tandingannya ibadah itu. Wa satakunu khulwatu billahi ta'ala ahabbu ilaika min kulli syai'in. Dalam posisi itulah engkau berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih engkau cintai dari segala sesuatu. Sama tatkala kita mencintai seseorang, ya. Kalau antum mungkin sulit membayangkan cinta istri, cinta anak bela. Pasti saya yakin cinta semua. Kalau dengan istri, masya Allah kita juga senang. Ya, senang sama istri kita, sama orang yang kita kasihi. Ya, jalan bareng dengan istri. Jangan dirasa ke pengantin baru ini. Ya. Terus kita tumbuhkan terus perasaan itu dengan istri kita. Karena sering kita dengar orang-orang mengatakan cinta dengan pasangan itu adalah ibarat pohon yang harus terus disiram. Kalau tidak disiram layu itu. Ya, kita tumbuh terus perasaan cinta dengan istri kita, kita bangun terus perasaan ini. Demikian juga dengan anak kita. Ya, dengan anak kita itu, kita nyingok dia tidur hati kita rasanya ya, berdeces juga hati kita. Lihat mereka tidur itu. Lihat mereka main sama kita, pelukan sama kita, luar biasa bahagianya itu. Itu tatkala kita cinta dengan seseorang. Ya, rasa cinta yang besar dengan lihat saja anak kita itu. Ya, kita pulang kerja, capek-capek, disambut oleh anak-anak kita, baru disambut, hilang capek kita. Nah itulah perasaan cinta. Nah perasaan cinta yang sama itu sekarang kita alihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perasaan kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada track seperti itu? Walaupun tidak mungkin tidak sampai di level itu kita ibadah itu senang. Tapi on the track tidak kita. Ada tidak cikal bakal perasaan bahagia tatkala kita beribadah kepada Allah? Ataukah beribadah itu jadi beban? Karena kata para ulama, di antara Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, cari hatimu, ya. Cari hatimu itu pada 3 hal, kata beliau. Yang pertama, inda sima'il Qur'an, kata beliau. Cari hatimu saat engkau mendengarkan Al-Quran. Saat engkau mendengarkan Al-Quran, apakah ada perasaan terenyuh saat mendengarkan itu? Pernah tidak engkau mendengarkan Al-Quran menitikkan air mata? Pernah tidak engkau mendengarkan Al-Quran, kemudian perasaan imanmu naik? Pernah tidak? Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, lupa saya. Yang ketiga khulwah. Yang keduanya ini apa ya? Inda sima'il Qur'an. Yang ketiga khulwah, yang jelas kata beliau. Ya, yang ketiga saat kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cari dulu ya.
Yang ketiga saat kita khulwah, nah saat kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita merasakan enggak kenyamanan, kesedihan, kita nyadari dosa kita. Ya. Kemudian kata beliau, kalau engkau tidak menemukan perasaan tersebut di tiga kondisi ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang baru. Karena selama ini engkau tidak punya hati. Ya. Atau kita katakan selama ini hatimu sudah mati. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk kita. Di sini dikatakan tentang salat malam akan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Wa sayakunu qiyamul laili wan nasu niyam. Engkau salat malam saat manusia tertidur, huwa iduka wa qurratu ainika wan syirahi sadrika wa salahu balika. Itu engkau anggap sebagai hari idmu, penyejuk jiwamu, penyebab kelapangan dadamu dan keplongan pikiranmu. Fa inna at-tayaqqudha al-mu'min qabla al-fajri, yaitu bangunnya seseorang sebelum subuh dan dia mengerjakan salat malam di waktu tersebut, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut, a'dhamal athari ala hayatihi wa ruhihi wa nasyatihi wa quwwatihi wa hammatihi fi yaumihi kullihi. Itu akan sangat besar pengaruhnya kepada kehidupannya, kepada ruhnya, kepada semangatnya, kepada kekuatannya, kepada ambisinya dalam hari-hari yang dia jalani. Ya, dan ingatlah ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah saat beliau bertanya kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, annahu hadarahu marratan. Ya, suatu hari Imam Ibnu Qayyim bertemu Syekhul Islam, shallal fajri, salat fajar, thumma jalatha, kemudian beliau duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai mendekati siang. Ya, sampai dekat waktu tengah siang. Thumma iltafata ilaihi, kemudian Syekhul Islam noleh kepada muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadhihi ghudwati, inilah gizi aku, kata beliau. Walau lam ataqadda al-ghida'a saqatat quwwati. Kalau aku tidak melakukan zikir-zikir seperti ini untuk memulai hariku, maka akan jatuhlah semangatku. Ya. Makanya kita baca, makanya salat subuh itu luar biasa dampaknya. Dan Nabi SAW tadi dalam hadis, Nabi pernah diceritakan tentang seseorang yang bangun subuh. Ya. Nabi SAW disebutkan indahu ar-rajulu yanamu kullal lail hatta yusbih. Ya. Seseorang yang tidur sepanjang malam, saat subuh tiba dia baru bangun. Apa komentar Nabi? Dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunaihi. Orang itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang setan mengencingi telinganya. Itu kalau bangun subuh. Cak mana wong yang bangun kesiangan? Bukan lagi dikencing ini. Iraup itu. Dikomentari Nabi SAW. Orang yang dia bangun azan subuh. Kata Nabi, orang yang dikencingi telinganya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitanu, ini antum ana yakin sudah pernah dengar juga, ala qafiyati ahadikum idza huwa namu thalatha uqadin. Ya. Setan itu mengikat bagian tubuh seseorang tatkala dia tidur dengan 3 ikatan. Ala qafiyah, qafiyah itu bagian sini ya, kepala. Diikat dengan 3 ikatan. Yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Setiap ikatan, setan tuh ngomong, malam yang panjang tidurlah.
Nah inilah perasaan yang kita dapati tatkala alarm kita bunyi, kita ngomong, ayage. Nah itu doa, itu bacaan setan itu. Ya. Itu yang kita temui, kita renungi, oh benar. Berarti sabda Nabi SAW. Aku pernah ngerasa ke saat alarm bunyi, aku ngomong, bentar lagi ya. Itulah, malam yang panjang tidurlah. Karena kita ngerasa, agak setengah jam lagi masih subuh, atau sejam lagi subuhnya, agak malam masih panjang. Bahkan sebagian orang sudah subuh, jam 5 bangun, tidur lagi dia. Masih panjang malam, jadi dia. Itu setan tadi, diikat. Ya. Faida istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdatan. Kalau dia bangun kemudian berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat 'uqdatan. Kalau setelah itu dia berwudu, lepaslah satu ikat lagi. Fa in shalla in hallat 'uqdatan. Kalau dia salat, lepaslah ikatan yang ketiga. Fa asbaha nasyitan tiban nafs. Maka dia mengalami pagi itu dengan semangat, dengan energik, dengan jiwa yang nyaman. Ya. Wa illa asbaha khabithun nafsi kaslan. Kalau tidak dia lakukan tiga hal tersebut, maka dia akan melewati pagi, melalui hari dengan jiwa yang tidak nyaman, kusut pikiran, perasaan tidak enak, ada sesuatu yang hilang, kaslan dan males menjalani hari tersebut. Nah kalau kita koreksi diri kita, seperti inilah kondisinya. Ya. Artinya di sini, tatkala seseorang dia melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia akan melewati hari dengan energi. Nah plus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memulai hari setelah itu dengan zikir. Makanya kita dianjurkan zikir pagi dan petang. Itu untuk mulai hari gitu, seorang muslim. Wa mata'ud dunya wa kunuzuha la tusawi 'inda man hadhihi halihi syai'an. Kenikmatan dunia dan perbendaharaan yang ada pada dunia itu tidak bisa menandingi hal-hal seperti ini bagi orang-orang yang menikmatinya. Madama yamliku kunuzal ilmi wal hidayati wal qurbi minallah, selama engkau memiliki perbendaharaan ilmu, hidayah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falaisa fid dunya sa'adatun, tidak ada di dunia ini kebahagiaan yang menandingi rasa nikmat kebahagiaan tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa qad ja'alallahu hayatat thayyibah li ahli ma'rifatihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia seorang mukmin. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti akan benar-benar pasti kami balas untuk mereka ganjaran yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jauh Pak balasan surga itu. Salah satunya adalah kata Nabi SAW, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cemeti kalian di surga itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tempat meletakkan cemeti itu adalah kebutuhan, kalau ada istilah yang lebih hebat lagi dari tersier, ini kan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang ketiga berarti. Nah orang, bahkan kita tidak memiliki kebutuhan terhadap tempat meletakkan cemeti itu, tidak butuh gitu. Untuk apa kita itu? Ya. Kita anggap itu barang yang tidak penting. Nah barang yang tidak penting ini, di surga itu barang tidak penting, tapi nilainya itu lebih baik dari dunia dan seisinya.
Maksudnya lebih baik dari dunia seisinya apa? Misalnya dunia dan seisinya ini dihargoi. Tinjuk harga. Tanah semeter di Sudirman berapa? 30 juta taruhlah semeter di Sudirman. Ya. Itu baru Sudirman semeter. Sedunia ini berapa harganya? Sama isinya. Sama aset-aset yang dikandungnya. Hasil alamnya segala macam. Ya. Berapa harganya itu? Dijual sekian harganya. Nah itu masih lebih mahal harga tempat meletakkan cemeti di surga. Apalagi karpetnya, apalagi lampunya, apalagi rumahnya. Surga. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala najziyannahum," dan pasti benar-benar akan kami berikan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun. Jauh lebih bagus, jauh lebih hebat dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Waqad fussirat al-hayatu thayyibatu bil qanaah. Dan ditafsirkan kehidupan yang baik adalah qanaah, merasa cukup, waridho, warizqil hasan, sifat ridho kepada Allah, rizki yang baik dan lain-lain. Padahal wasawabu annaha hayatul qalbi. Padahal yang benar kata Imam Al-Qayyim bukan itu tafsirannya. Orang menafsirkan kehidupan yang baik itu adalah kalau kita memiliki kecukupan, ya, memiliki rumah yang bagus, memiliki kendaraan yang baik, rezeki yang cukup, sehingga kita ridho puas. Bukan itu kata beliau. Hayatut thayyibah adalah hidupnya hati kata beliau. Wa na'im annahu hayatul qalbi wa na'imuhu wa bahjatuhu. Hati kita merasa nikmat, merasa bahagia dan gembiranya kita dengan keimanan, dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah, rasa ingin terus kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, fa innahu la hayata atyabu min hayati sahibiha. Ya. Sesungguhnya yang demikian ini tidak ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan orang yang memiliki ini. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau punya hati yang qanaah. Ini kata Imam Qayyim ini, hayatut thayyibah tadi. Kalau engkau punya hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa'u. Engkau dan raja dunia itu berada di posisi yang sama. Raja dunia itu merasa tercukupi kebutuhannya karena semuanya terpenuhi. Dan engkau merasa tercukupi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang menurut engkau cukup. Sama, di posisi yang sama-sama cukup. Karena hakikat miskin itu kan kurang. Miskin itu kurang hakikatnya. Ya. Itulah hakikat miskin. Karena ghina dalam bahasa Arab itu artinya cukup. Ya. Tafsirnya kayo, terjemah letterleknya. Tapi artinya cukup, kaya itu, ghina itu. Terjemahkan bahasa Indonesia jadi kaya. Karena miskin itu ya kurang. Sehingga seseorang dengan berapapun penghasilan dia nominalnya, angkanya berapa, tatkala dia masih kurang, maka dia masih orang yang berkekurangan, orang miskin. Nah, itu kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang. Makanya tatkala para sahabat itu datang ke Persia, ya, mereka pede. Tatkala berhadapan dengan raja-raja Persia. Raja Persia itu sampai Umar tidak pernah nyingok perhiasan sehebat itu, mahkota. Ya, mahkota sehebat itu, batu-batu dan perhiasannya. Terkejut Umar. Tak pernah nyingok perhiasan sehebat ini. Dan Umar itu bukan orang miskin. Umar bin Khattab bukan orang miskin. Dari 10 orang sahabat itu, ya 7 di antara mereka itu orang kaya, 7 atau 6 di antara mereka ini adalah saudagar. Yang ada yang miskin, seperti Ali bin Abi Thalib, miskin. Yang Ali bin Abi Thalib itu pernah kerja dengan seorang Yahudi, manen kurma. Apa gajinya? 1 butir kurma. Gajinya. 1 tandan kurma, digaji 1 butir kurma. Ya, kondisi Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar ini orang kaya dan dia saudagar, pedagang.
Ya, makanya dia sedekah pernah setengah harta. Orang kaya. Dan lihat harta itu, tidak pernah aku nyium harta yang kayak ini. Itu Umar. Tapi para sahabat menghadapi orang-orang seperti itu pede. Rabi' bin Amir itu ketemu pimpinan Persia. Tatkala perang Odisia. Ya. Sampai Yazdajir rajanya itu ketika itu kaget ngelihat orang ini. Ya. Ngelihat orang sahabat masuk ke tenda itu kaget dia. Padahal biasa-biasa penampilannya. Karena apa? Tadi, karena mereka al-unsu billah, nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya kuat. Di antara ngukur hati kuat, yang para ulama itu kan kuat hatinya. Tatkala disidang oleh penguasa, mereka tuh tetap teguh dengan keyakinan mereka. Padahal ancamannya kematian. Ini menunjukkan hati yang teguh, hati yang kuat. Kalau kita kan baru diancam dikit, geger langsung kan. Baru ketemu uang bela, ini tadi aku ngomong ini haram ini. Cuma nama depan dia tidak lemah nah ngomongnya. Ya, itu tidak kuat hati kita. Ya, hati para sahabat tuh ketemu penguasa Persia, santai beda. Ya, nah itu di antara dampak salat malam. Tawakal kepada Allah Subhanahu, rasa bahagia ya, dan seterusnya. Wala na'ima fauqa na'imihi illa na'imul jannah, dan tidak ada kenikmatan hayatut thayyibah ini yang seperti ini kecuali nikmat surga. Tidak ada lagi. Surga tidak bisa kita bayangkan. Seseorang itu di surga tidak pernah merasakan sekejap pun penderitaan. Sekejap pun tidak pernah. Di dunia ini sebahagia apapun kita kadang-kadang ngerasa sedih. Ngerasa sempit dada kita. Di surga tidak pernah. Bahkan seseorang ketemu nikmat surga, dia cicipi lagi, makin nikmat dari sebelumnya. Nikmat surga. Ya. Misalnya kita minum air surga ini. Kita minum, Masya Allah, ini baru pertama kali ngerasakan air senikmat ini. Besoknya minum lagi, lebih nikmat lagi. Ya. Dan kita kalau mencicipi kenikmatan dunia, kita pertama kali makan apa misalnya? Kita pertama kali misalnya makan ya pizza taruhlah. Besok kita nyoba, kesannya beda sudah. Sudah biasa, sudah pernah kemarin. Tidak kaget lagi. Nikmat surga tiap kita nyoba kaget. Itu bayangkan. Nah, tidak ada yang nyaingi kenikmatan itu di bawah level 2-nya, nikmat hayatut thayyibah. Tawakal tadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah itu kan nghabis ke waktu di penjara. Umur hidupnya. Kenapa beliau rahimahullah tidak menikah? Karena di usia-usia produktif beliau itu habis di penjara. Usia-usia menikah. Imam Ahmad, kenapa beliau nikah 40 tahun? Di usia 40 tahun baru nikah Imam Ahmad. Beliau itu nghabiskan waktu juga di penjara. Sehingga waktu sempat untuk nikah itu baru 40 tahun. Ya, baru nikah. Ibnu Taimiyah tidak sempat. Penjara. Waktu-waktu itu tuh untuk tanggung jawab keluarga tuh habis. Penjara terus. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kami sedih, kami akan mengunjungi guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatkala kami melihat wajah beliau, hilang kesedihan kami. Bayangkan tuh, bisa saja itu. Sampai beliau mengatakan, madza yaf'alu a'da'u bi? Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku terhadap diriku? Wal jannatu fil qalbi. Sementara surga berada dalam hatiku. Aku nak dikurung, nak disakiti, seperti apa, tidak bisa. Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Habis waktu, usia 45 tahun meninggal. Kenapa? Tidak menikmati kenikmatan dunia. Makan roti. Imam Nawawi itu makan roti kering. Roti kering dimakan. Karena kata beliau kalau roti basah itu terlalu lama ngunyahnya. Jadi kalau roti kering dicelup, dia buyar, makan. Tapi merasakan kebahagiaan. Lihat Imam An-Nawawi masih menghidupi orang zaman sekarang. Buku-buku beliau dicetak oleh orang yang berbahasa Arab, dicetak, diterjemah ke cetak, penerjemahnya dapat duit, penerbit buku dapat duit, penjualnya dapat duit. Dari apa? Dari jual buku beliau.
Menghidupi orang dunia akhirat itu. Bisa kita bayangkan. Kita baca selamat dunia, selamat di akhirat. Ya, Riyadus Shalihin, kita baca. Baru siko ini. Selamat di akhirat. Orang pun merasakan keuntungan duniawi dari jualan buku tadi. Ya, itu luar biasa. Mereka merasakan hal-hal seperti itu. Azan ya? Sudah azan ya? Nanti insya Allah pada Isya kita lanjutkan kembali.
ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita lanjutkan. Tadi sampai di ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang beramal soleh, ya. Tatkala orang beramal soleh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik tadi disebut oleh beliau bentuknya adalah kebahagiaan hati. Karena para sahabat itu kalau dari sisi sisi dunia kan beda-beda. Para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang, biasa. Tapi dalam kebahagiaan mereka berada di posisi yang sama. Nah, kok bisa orang itu memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk bahagianya beda dalam kacamata manusia? Unsur pendukung bahagia tadi, harta, kualitas hidupnya berbeda, tapi kebahagiaannya sama. Jelaskan oleh beliau, maksudnya adalah kebahagiaan di hati. Makanya para rasul, itu kan beda-beda juga para rasul. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang biasa. Kita sampaikan kemarin, rasul-rasul yang kaya, Nabi Sulaiman, raja. Ya, Nabi Ayub, itu kaya raya. Kemudian Nabi yang miskin, kemarin kita sampaikan Nabi Isa, yang rumah pun tidak punya. Nah, tapi para Nabi dan Rasul ini sama-sama bahagia. Artinya kata beliau di sini, dilanjutkan oleh beliau, wa fil hayati asya'un katsiratun ghairul malil katsir. Dalam kehidupan ini banyak faktor-faktor yang membuat kita bahagia selain dari harta, yang banyak. Yang membuat tatibu biha al-hayatu fi hududil kifayah. Yang membuat kita itu hidup nyaman. Fiha al-ittisalu billah, di antaranya adalah kita memiliki keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa percaya dengan Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Rasa nyaman dengan kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita dan kita merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat sakinah, ridho, keberkahan, ya, tenangnya rumah, diterima oleh manusia, dicintai oleh orang-orang, itu semua bentuk kebahagiaan. Dan sakinah itu puncak kebahagiaan. Ya, sakinah itu puncak kebahagiaan rumah tangga, nama sakinah. Sakinah itu ketenangan. Dan sakinah kemarin kita sampaikan juga itu akan lahir dari keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi, dialah Allah yang wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan. Apa dampak dari sakinah tadi? Liyazdadu imanan. Ya, dengan kesakinah tadi maka akan bertambahlah keimanan. Artinya sakinah itu bukan rumah tangga yang serasi, sebatas. Ahlul maksiat sama ahlul maksiat itu akor rumah tangganya. Kemudian kita ngomong, ini rumah tangga sakinah. Ya. Bukan itu. Rumah tangga sakinah itu yang melahirkan keimanan, nambah keimanan, saling memotivasi untuk taat. Itulah wujud rumah tangga sakinah, dan itu puncak kenikmatan rumah tangga. Jadi tatkala kita doakan orang sakinah, itu makna sakinah itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu malas sholat malam? Padahal sholat malam tadi kedudukannya demikian, ya, kedemikian lezat di kalangan orang-orang soleh, di kalangan para nabi dan rasul. Kita sampaikan beberapa athar, ya. Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza hada'at al-uyun qama fayasma'u lahu dawiyun kadawiyun nahli hatta yusbih
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau malam sudah hada'ah. Hada'ah itu tenang. Malam itu sudah sunyi. Hada'at al-uyun, mata-mata sudah terlelap. Qama fayasma'u lahu dawiyun. Beliau berdiri, kemudian terdengarlah dawiyun. Bunyi lebah, dawiyun. Baca Quran. Ya. Kadawiyun nahli, seperti dengungan lebah. Hatta yusbiha, sampai tiba waktu subuh. Makanya hadis Nabi tadi kita katakan subuh, ya, sampai subuh. Yang Nabi tadi ngomong ada seseorang, dilaporkan kepada Nabi SAW, ada seorang punya kebiasaan tidur sampai hatta yusbiha, sampai subuh, bukan pagi. Kalau dulu kita baca terjemah itu adalah pagi. Pagi itu subuh. Ya, kalau matahari sudah terbit namanya siang. Karena pagi dalam syariat itu, malam dalam syariat itu dari maghrib sampai subuh. Kalau sudah subuh masuk pagi dia namanya. Kalau matahari sudah terbit namanya siang. Qila lil Hasan, Hasan al-Basri pernah ditanya, ma balul mutahajjidin ahsanun nasi wajhan. Al-Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, kok bisa ya ahli-ahli tahajud ini wajahnya itu hasan, wajahnya itu teduh, nyaman, enak dilihat. Kok bisa orang-orang seperti itu? Qala in li'annahum khalau birrahman fa'albasahum nuran min nurihi. Rahasianya adalah, kata beliau, karena orang-orang yang rajin tahajud itu, mereka itu berkholwat dengan Ar-Rahman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya untuk mereka. Makanya kalau kita lihat ada orang-orang soleh wajahnya teduh, nyaman, ya. Itu diantara bentuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Wa qala inna rajula layadnabu adz-dzamba fayahrumu bihi qiyamul laila. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, sesungguhnya seseorang mengerjakan sebuah dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala menghalanginya untuk mengerjakan sholat malam. Ya. Sehingga bisa kita lacak sebab kita malas mengerjakan sholat malam adalah karena dosa yang menghalangi kita. Oleh karena itu orang-orang soleh menganggap sholat malam itu anugerah. Jadi artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita itu mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk mendiagnosa penyakit. Ya, kalau dokter itu penyakit fisik, nah kita Allah Subhanahu wa taala itu siapkan alat-alat untuk diagnosa penyakit hati. Ya, seperti kata Utsman bin Affan di antara baca Al-Qur'an. Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas baca Al-Quran. Terus senang. Kemudian kata para ulama juga demikian. Seseorang mengerjakan perbuatan dosa, kemudian dia terhalangi dari mengerjakan sholat malam. Nah ini kita diagnosa terus. Tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 orang, ada 3 tempat kita cari hati kita. Tadi baca Quran, majelis zikir, majelis pengajian seperti ini. Kemudian, nah lupa lagi sih tadi. Oh, kholwat dengan Allah, ya, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada alat-alat diagnosa diberikan oleh Allah. Nah, tinggal kita saja mau menyadari itu sebagai alat pendiagnosa atau tidak. Nah, setelah kita diagnosa, aku ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, berarti ini punya dampak nanti di akhirat. Ini hati kotor berarti. Ya. Hati kotor. Walaupun kita disebut oleh orang alim, disebut oleh orang berilmu, disebut oleh orang rajin ibadah, disebut oleh orang rajin sedekah. Tapi kita diagnosa diri kita sendiri dengan ini nih. Tatkala kita cek ternyata aku tidak masuk kategori ini. Nabi sebut da'bus sholihin, ciri orang soleh. Ya. Salat malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'bus sholihin min qablikum.
Salat malam itu ciri orang soleh sebelum kalian. Udah ngerjakan ini, berarti aku ini tidak masuk kategori yang dibuat oleh Nabi sebagai standar orang soleh. Walaupun orang sekampung ini nyebut aku orang soleh. Ya. Wa qala rajulun li ahadis sholihin. Seseorang bertanya kepada orang soleh yang lain, la astati'u qiyamal lail, fasif li dawaan. Aku tidak mampu untuk mengerjakan sholat malam. Berat kalau mengerjakan sholat malam. Malesnya, ngantuknya. Kadang ngantuk tidak, cuma lebih senang melamun daripada sholat. Malam ya. Fasif lidawaan, tolong berikan aku obatnya. Faqala la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, nanti Allah yang bangunkan kau malam-malam. Nanti Allah akan bangunkan kau malam-malam. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hurrimtu qiyamul lail khamsata ashhur. Aku merasa berat untuk mengerjakan sholat malam selama 5 bulan. Bidzambin asabtuhu, gara-gara satu dosa yang aku kerjakan. Ya. Itu kata mereka. Mereka diagnosa diri mereka sendiri. Jadi mereka itu orang-orang soleh, ya, para ulama kita itu dosanya sedikit. Jadi mereka ingat, oh ini dosa. Seperti pernah kita baca waktu itu Muhammad bin Sirin. Ya, kita baca di Aina Nahnu min Akhlaqi Salaf, kata beliau, aku ditimpa kebangkrutan karena dosa yang kukerjakan 40 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu beliau di athar itu. Karena 40 tahun yang lalu aku pernah mengatakan kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Dosa 40 tahun yang lalu bisa ingat. Taruhlah bila mengatakan 20 tahun yang lalu bisa ingat. Apa sebabnya? Karena dosanya sedikit. Kita dosa kemarin. Dosa kemarin begitu. Kemarin ngapain ya? Lupa sudah. Saking banyaknya. Ya, mereka mampu. Ini dosa. Ngapalah aku jadi bangkrut ini ya? Atau masuk penjara beliau waktu itu. Karena hutang, masalah hutang. Ya. Ngapalah ini ya? Sampai aku masuk penjara seperti ini. Dicek oleh beliau. 5 tahun yang lalu, caknya udah kati dosa ini. 5 tahun naik lagi 10 tahun, 20 tahun. Sampai akhirnya beliau mengatakan, oh 40 tahun yang lalu ada. Pernah mengatakan kepada seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Sehingga mereka mampu deteksi seperti ini, aku 5 bulan berat melaksanakan sholat malam karena dosa yang aku kerjakan. Nah sekarang kita cek diri kita, lah berapa bulan tidak sholat malam. Kemudian kita tidak ada usaha untuk memperbaiki. Biarlah, sunat juga. Minimal kita istighfar. Oh, berarti aku ini banyak dosa. Sampai lama tidak sholat malam. Kemudian Abu Sulaiman mengatakan, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang-orang yang mengerjakan sholat malam di malam-malam mereka itu lebih nikmat, lebih lezat dibanding orang-orang yang hura-hura di tengah kehura-huraan mereka. Walaulal lailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan syariat sholat malam, ya, aku tidak betah hidup di dunia ini lagi sudah. Ya, Masya Allah ya. Mereka orang-orang soleh. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan gelapnya malam itu menerangi hati. Ya, tatkala beliau sedang beribadah malam-malam itu dimatikan oleh beliau lampu. Kemudian kalau salah anaknya bertanya, kenapa dimatikan? Kata beliau, gelapnya malam itu menerangi hati. Ya, kadang-kadang kita gelap itu lebih ingat dengan Allah kan dibanding kita dalam kondisi terang. Wa qala Ibnul Munkadir ma baqiya min ladzatid dunya illa thalath. Ya.
Tidak tersisa dari kenikmatan dunia kecuali 3 hal. Qiyamul lail, salat malam, wa liqa'al ikhwan, bertemu orang-orang, saudara-saudara yang soleh, wa salatul jamaah, dan salat berjamaah. Ini bahagianya orang-orang soleh. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa kebahagiaan itu orang-orang soleh diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nikmat rohani, sehingga mereka sampai merasakan seperti itu. Kalau tidak katik syariat sholat malam ini, ngapui lagi di dunia ini. Sampai itu. Yang wajib 3 wiga jelas ini. Sholat malamnya seperti itu posisinya. Ya. Sementara kita kan meletakkan kenikmatan itu di dunia. Kalau kau tidak lagi bersamaku, ngapui lagi aku hidup di dunia ini. Nah itu gitu kan. Karena kita meletakkan kenikmatan itu pada jasmani. Ya, kalau kau tidak di sisiku, apa artinya hidupku? Itulah gitu. Sementara mereka, kalau tidak ada salat malam, batal lagi hidup di dunia. Masya Allah. Nah ini salafus soleh. Yang kita itu berusaha untuk neladani mereka. Ya, kita titi jalan ini, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Karena kalau kita mau mencoba ngebut, agak kita malah turun mesin. Ya, jadi pelan-pelan ngikuti. Salafus soleh itu, ya kita tahu, sampai jauh sekali level saya ternyata ya, di jalan, dikit-dikit. Apa informasi ini, ilmu ini, tahu ilmu ini dilakukan sedikit-sedikit. Jadi kita punya kebiasaan kalau bisa kita itu amal-amal yang mudah ya. Amal-amal yang kita tahu itu mudah untuk dikerjakan, nah itu kita kumpuli. Sedekah misalnya, nyeleng, pokoknya kita punya target misalnya. Nyeleng di masjid 5.000 sehari. Itu mudah kita jangkau. Atau mungkin terlalu berat yang sudah 2.000. Nah, masih berat tak 2.000? 2.000 sehari. Kita lakukan terus, ini mudah. Baca Al-Quran sehari 2 halaman. Salat malam 21. Nah itu rutin terus itu. Ya, amal-amal yang mudah-mudah seperti ini kita kumpul. Dan tatkala kita kumpulkan, kata Nabi SAW, seseorang yang punya kebiasaan melakukan amal soleh, maka akan tetap dicatatkan pahala untuk dia walaupun dia sedang sakit atau safar. Ya. Demikian juga tatkala Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah amal yang mereka kerjakan saat mereka masih qawiyun syab, masih kuat, masih muda. Fa'ajaza anhu, kemudian mereka tidak mampu lagi melakukan hal tersebut. Masih tidak mampu lagi karena lutut tidak bisa lagi ditekuk, tidak bisa jalan. Ya. Mereka akan dapatkan pahala mereka itu, kata beliau, hatta yamuta, sampai mereka meninggal. Ya. Makanya saya sampaikan, kalau orang punya pemikiran olahraga itu investasi di masa tua, maka kita juga kaum muslimin punya mutu beramal soleh yang mudah-mudah tadi, itu adalah investasi tatkala kita tidak mampu lagi mengerjakannya. Ya, pengajian seperti ini, ya, kita rutinkan sepekan sekali. Misalnya. Antum yang punya kebiasaan ngaji sepekan sekali, ngaji sepekan 2 kali, safar, kerja, antum tetap dapat pahala karena yang ngalangi antum itu safar. Bayangkan itu. Ya, nikmatnya tatkala kita punya mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah memberi kita taufik. Setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa ilmu. Nah, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, tidak ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala maafkan kekurangan kita dan membimbing kita agar mampu meneladani generasi salafus saleh dengan meneladani yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.